Dan syaratnya cuma punya sertifikat JLPT N2 dan punya topik 5 untuk Korean language. Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Kenalin, aku Rachel, aku seorang expat worker di Malaysia. Aku bekerja di office di Malaysia. Jadi di YouTube channel aku ini aku suka berbagi tentang info traveling dan juga info bekerja sebagai expat di Malaysia. Kalau teman-teman pengen nanya info expat, itu udah aku bikin di playlist aku di sini. Silahkan di scroll aja ke bawah, itu semuanya udah lengkap tentang apa aja gitu yang terlintas di benak kamu, pertanyaan tentang pekerja expat di Malaysia, itu udah ada di sana. Di video kali ini aku bakal share info tentang lowongan pekerja expat di Malaysia. Dan ini tuh vacancy buat teman-teman yang tamatan sastra Korea atau sastra Jepang. Dan syaratnya cuma punya sertifikat JLPT N2 dan punya topik 5 untuk Korean language. Atau kamu punya pengalaman atau pernah kerja di Korea atau di Jepang dan kamu pengen bekerja expat di Malaysia, kamu harus nontonin video ini sampai habis. Oke, jadi aku seorang pekerja expat di Malaysia. Di company aku dan di company yang sejenis dengan company aku itu membuka lowongan untuk bahasa lain, bukan cuma bahasa Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, English, tapi juga bahasa Jepang dan Korea. Jadi sedang membuka luas banget untuk bahasa Jepang dan Korea. Jadi kalau kamu punya sertifikat JLPT N2 untuk Japanese dan topik minimal 5 untuk Korean, itu boleh hubungi aku, boleh komen di bawah atau bisa email aku. Email aku ada di paling belakang ya. Jadi bisa dihubungi aku di sana atau boleh DM aku di Instagram aku kalau kamu tertarik dengan vacancy ini. Aku bakal jelasin ya tentang vacancy-nya. Untuk posisinya sendiri ada 2 biasanya. Yang pertama adalah untuk posisi konten moderator. Konten moderator itu kerjanya untuk nge-review konten-konten yang ada di biasanya sosial media, dan itu kita mengikuti aturan policy dari sosial medianya yang harus kita ikuti sebagai konten moderator gitu. Jadi kalau kita mau jadi konten moderator, mau bahasa apapun, kesiapan diri yang harus kita punya adalah kita harus siap untuk ngelihat konten jenis apapun itu. Entah itu konten kekerasan, konten yang gore, penuh gore kayak berdarah-darah gitu, atau konten hate speech, seksual, atau konten yang penuh dengan profanity gitu. Kita harus siap mentalnya untuk menghadapi pekerjaan, karena kita bakalan selama 9 jam kerja mengkonsumsi konten itu. Jadi kita tuh ibaratnya kayak polisinya sosial media. Sebelum konten itu layak tayang, itu kita dulu yang mempolisikan, memenjarakan konten itu kalau ada terjadi pelanggaran yang tidak diizinkan oleh klien kita gitu. Yang kedua adalah customer service. Kalau untuk customer service specialist ini, syaratnya adalah kamu bisa bahasa Inggris dan kamu juga harus siap juga mentalnya gitu ya untuk menghadapi mulut-mulut netizen gitu, mulut-mulut customer gitu. Biasanya customer itu memang memperlakukan diri dia sebagai ratu dan raja gitu ya. Mereka tidak pernah salah gitu, mereka selalu benar gitu. Nah, customer inilah yang harus kamu hadapi dengan penuh kesabaran dan penuh keibuan gitu ya, karena kita harus menyelesaikan masalah customer ini dan memberikan solusi kepada mereka gitu. Cuma itu aja pekerjaannya, biasanya antara customer service atau content moderator. Syaratnya juga sama. Yang pertama, kamu udah punya syarat sertifikat itu. Kalau kamu udah punya sertifikat Japanese atau Korean, Japanese-nya setara N2 ke atas. Kalau Koreannya itu Korean topik 5 ke atas gitu. Jadi kalau kamu udah punya sertifikat itu, kamu udah tinggal kirim CV kamu ke aku sini gitu. Terus yang kedua, kamu bisa bahasa Inggris. Bisa aja. Kalau untuk bahasa Inggris nggak perlu sertifikat apapun gitu ya. Asalkan kamu bisa bahasa Inggris, yang penting adalah bahasa Jepang atau bahasa Korea kamu gitu. Karena kamu nanti bekerjanya adalah kamu ngerjain konten dalam bahasa Korea atau bahasa Jepang, atau kamu sebagai customer service ngejawab customer dalam bahasa Korea atau bahasa Jepang gitu. Karena itulah sertifikat bahasa ini dibutuhkan. Dan kamu tamatan bachelor degree atau kamu tamatan S1. Kalaupun kamu udah pernah bekerja di luar negeri sebelumnya, mungkin kamu tamat SMA, kamu jadi TKI di Jepang atau di Korea, tapi kamu punya sertifikat, kamu boleh hubungi aku dulu. Karena syaratnya sebenarnya kalau kamu punya sertifikatnya aja itu sebenarnya udah aman.
kalaupun kamu belum tamat kuliah gitu. Jadi kamu boleh tanya aku dulu, nanti aku bakal confirm lagi ke HR-nya kamu bisa lolos apa enggak. Tapi kalau bisa kamu udah tamatan sarjana S1 dulu. Kalau kamu udah tamatan S1 dan kamu udah punya sertifikat, kamu bisa bahasa Inggris, itu udah jauh lebih baik. Insya Allah kamu lolos minimal sampai interview gitu. Peminatnya untuk Korean dan Japanese language ini juga banyak. Jadi ya memang seleksinya tidak mudah juga gitu. Jadi kalau di poin-poin aku tadi itu kamu udah checklist semua, udah tinggal DM aku aja ya, aku bakalan proceed CV kamu. Oke, sekian dari aku Rachel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in Malaysia. Bye.